Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Melanianti dari kelas D semester 6 dari jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan tugas buku ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan terapan untuk desain penelitian. Situasi bisa saja rumit, lebih khusus lagi peneliti menghadapi tantangan untuk yang pertama memanipulasi sistem sosial yang diminati, yang kedua menggunakan alat pengukur atau teknik pengumpulan data yang tingkat validitas dan reliabilitas, yang ketiga mengontrol keterkaitan antara beberapa variabel atau menunjukkan tema yang muncul dan dapat menyebabkan kesalahan berupa efek perancu pada hasil. Oleh karena itu, memanfaatkan dan mengikuti prinsip desain penelitian yang baik adalah salah satu aspek paling mendasar dari metode ilmiah. Sederhananya, desain penelitian adalah struktur investigasi yang disusun untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan atau hipotesis penelitian. Variabel independen dan dependen. Secara sederhana, variabel independen adalah variabel, yaitu dimanipulasi atau dikendalikan oleh peneliti sebagai alat untuk menguji dampaknya pada variabel dependen, atau dikenal dengan efek pengobatan. Dalam studi eksperimental klasik, independen adalah pengobatan program atau invensi, misalnya dalam studi berbasis psikologi, dapat menjadi perilaku kognitif invensi independen, intervensi dimanipulasi oleh peneliti, yang mengontrol frekuensi dan intensitas terapi pada subjek. Di studi farmasi, TB biasanya menjadi pil pengobatan, dan dalam pertanian, perawatan yang sering dilakukan adalah pupuk. Berkenaan dengan eksperimental penelitian, info selalu dimanipulasi atau dikendalikan berdasarkan yang sesuai prinsip teoritis yang menempatkan hubungan antara independen dan variabel tak bebas. Paket perangkat lunak statistik, misalnya SPSS, mengacu pada independen secara berbeda. Untuk misalnya independen untuk analisis varian Canofai atau SPSS adalah kerusakan variabel dan disebut faktor. Independen dipresentasikan sebagai level dalam analisis, yaitu kelompok perlakuan adalah tingkat 1 dan kelompok kontrol adalah level 2. Untuk penelitian non-eksperimental menggunakan analisis regresi, independen disebut sebagai variabel prediktor. Dalam penelitian ini merupakan kontrol berupa prosedur statistik terhadap variabel yang tidak bisa dimanipulasi. Infus kadang-kadang disebut sebagai semu atau alternatif. Variabel independen. Variabel ini biasanya adalah variabel demografis, seperti jenis kelamin, etnis, atau status sosial ekonomi. Sebagai pengingat, dalam penelitian non-eksperimental, independen atau prediktor tidak dimanipulasi, apakah itu variabel kategori, seperti warna rambut, atau variabel kontinu sebagai kecerdasan, seperti kecerdasan. Satu-satunya bentuk kontrol yang dipamerkan jenis variabel ini adalah prosedur statistik. Manipulasi dan eliminasi tidak berlaku. Variabel dependen atau DF hanyalah variabel hasil dan variabelnya variabilitas adalah fungsi independen dan dampaknya terhadap yaitu efek pengobatan. Untuk misalnya, apa dampak dari invensi perilaku kognitif kesejahteraan psikologis? Dalam pertanyaan penelitian ini, DF bersifat psikologis kesejahteraan. Sehubungan dengan penelitian non-eksperimental, infus tidak dimanipulasi.
dan infus disebut sebagai prediktor, dan DF adalah kriteria. Variabel selama pengembangan pertanyaan penelitian yang pertama adalah penting mendefinisikan DF. Secara ilmiah mendefinisikan konstruksi sehingga bisa disistematis diukur. Definisi konseptual dianggap sebagai ilmiah. Definisi buku teks konstruksi harus didefinisikan secara operasional ke memodekan definisi konseptual. Sebuah definisi operasional adalah sebenarnya metode, alat, atau teknik yang menunjukkan bagaimana konstruksi akan diukur. Pendekatan antar subjek. Pendekatan antar subjek juga dikenal sebagai kelompok berganda pendekatan. Memungkinkan seseorang peneliti untuk membandingkan efek dua atau lebih kelompok pada satu atau beberapa variabel dependen, variabel atau variabel hasil dengan minimal dua kelompok peserta masuk. Setiap kelompok hanya akan dihadapkan pada satu kondisi atau satu tingkat dari variabel independen. Tanpa persilangan antara kondisi, sebuah keuntungan memiliki banyak kelompok adalah memungkinkan untuk yang pertama acak tugas untuk kondisi yang berbeda atau penelitian eksperimental, yang kedua perbandingan perawatan yang berbeda. Jika desainnya mencakup dua atau lebih variabel dependen, dapat disebut sebagai pendekatan multivariat, dan ketika desain mencakup satu variabel dependen itu desain pretest dan posttest. Aplikasi umum untuk penelitian eksperimental kuasi eksperimental adalah pendekatan present dan posttest untuk subjek. Juga dirujuk sebagai analisis desain kovarian, yaitu ukuran pretest digunakan sebagai kovariat dalam analisis. Karena pretest harus sangat berkorelasi dengan posttest. Kelompok kontrol pretest dan posttest faktor desain adalah salah satu pendekatan antara subjek yang paling umum dengan banyak pendekatan. Bagian metode 1. Variasi atau satu faktor mewakili satu variabel independen dan terkadang disebut sebagai desain kelompok acak faktor tunggal. Dasar ini desain multi kelompok dapat mencakup kelompok kontrol dan dirancang untuk memiliki berbagai ukuran antara dan dalam kelompok meskipun ada dengan subjek komponen. Penekanannya adalah pada varian antar subjek. Itu keuntungan memasukkan tindakan pretest memungkinkan penelitian untuk menguji kesetaraan kelompok, yaitu homogenetis antar kelompok, dan untuk menyediakan dasar untuk membandingkan efek pengobatan, yaitu komponen dalam subjek desain, yaitu pretest diterapkan sebagai kovariat untuk menilai varians atau jarak antar setiap sel titik data antar pengukur pretest dan posttest. Tidak ada aturan pasti yang menentukan jumlah observasi. Itu harus dibuat berdasarkan variabel dependen. Misalnya pada pretest dasar dan posttest, contoh control group design, observasi dilakukan satu kali sebelum perawatan dan sekali setelah perawatan. Namun berdasarkan teori pertimbangan, penyidik dapat mengambil beberapa tindakan pengobatan posttest dengan memasukkan komponen deret waktu. Tergantung penelitian logistik, kelompok dapat ditetapkan secara acak atau dicocokkan, lalu secara acak ditugaskan untuk memenuhi kriteria. Peneliti eksperimental atau kelompok dapat secara non-domly ditetapkan ke kondisi penelitian kuasi eksperimental. Selain faktor, pendekatan antar subjek dapat mencakup lebih dari perlakuan atau faktor atau intervensi, yaitu variabel independen, dan tidak selalu harus menyertakan kelompok kontrol. Kami menetapkan desain ini sebagai faktor desain dengan atau tanpa grup kontrol SADIS DKK 2012. Lihat ini desain sebagai desain alternatif atau perawatan ganda. Kami lebih suka faktor desain sebagai alat untuk membedakan dengan tepat berapa banyak faktor yang ada dalam desain.
yaitu mewakili jumlah faktor independen variabel. Pendekatan pengertian regresi. Pendekatan ini biasanya disebut dengan RD. Pendekatan RD mempertahankan struktur desain yang sama sebagai dasar desain pretest dan posttest antar subjek. Itu perbedaan utama untuk pendekatan RD. Yang pertama, metode yang digunakan partisipan penelitian ditugaskan untuk kondisi dan analisis statistik digunakan untuk menguji efeknya secara khusus. Peneliti menerapkan RD pendekatan sebagai cara untuk menugaskan peserta ke kondisi dalam desain struktur dengan menggunakan nilai kriteria pada yang telah ditetapkan ukuran kuantitatif. Biasanya variabel dependen, tetapi tidak selalu. Pertimbangan teoritis dan logistik digunakan untuk menentukan batas akhir kriteria. Kriteria dianggap sebagai keuntungan atas random tipikal atau pendekatan penugasan non-random sebagai cara untuk menargetkan yang membutuhkan peserta dan menugaskan mereka ke program atau pengobatan yang sebenarnya. Kondisi desain paling dasar yang digunakan dalam pendekatan RD adalah pretest, posttest, dua kelompok desain, kelompok kontrol. Namun, sebagian besar desain ditetapkan sebagai pendekatan antar subjek dapat menggunakan pendekatan RD. Sebagai metode penugasan ke kondisi dan analisis regresi selanjutnya, pendekatan RD juga dapat diterapkan menggunakan data dari database